Rangkaian Pilpres 2024 akan menggelar debat calon wakil presiden atau cawapres. Temanya soal ekonomi dengan variasi yang sangat luas, dari soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, APBN, APBD, dan infrastruktur, sampai perkotaan. Entah gimana KPU merumuskannya. Yang jelas, kalau serius, pembahasan tema sebanyak itu bisa makan waktu 1 minggu. Mirip durasi tahlil, tapi kali ini waktunya hanya 2 jam saja. Coba kita tengok tema-tema yang akan dibahas. Ambil sampel aja. Lumayan, kali-kali bisa buat bahan contekan para peserta debat nanti. Pertama, soal fenomena deindustrialisasi yang datang lebih dini, yang mestinya masuk dalam tema ekonomi. Deindustrialisasi ini merupakan gejala kontribusi sektor pengolahan yang terus melorot. Jangan lupa, sektor ini berkontribusi paling besar bagi perekonomian nasional. Sektor pengolahan juga penyerap tenaga kerja terbesar ketiga setelah pertanian dan perdagangan. Pada Februari 2023 misalnya, jumlah orang yang bekerja di sektor pengolahan ada 18,8 juta. Di sektor pertanian 40,7 juta dan di perdagangan 26,2 juta orang. Persoalannya, kinerja sektor pengolahan cenderung terus melandai, tumbuh tapi tipis-tipis. Akibatnya, kontribusinya terhadap perekonomian makin rendah. Kita ambil tentang waktu krisis tahun 97-98, setelahnya, katakanlah kita gunakan tahun 2000. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2023, puncak kontribusi sektor pengolahan terhadap perekonomian nasional yang tertinggi yaitu pada tahun 2001. Besarannya mencapai 25,3%. Selanjutnya, terakhir kali berkontribusi di atas 20%, yaitu pada tahun 2017. Setelah itu sampai sekarang selalu melandai di bawah 20%. Bahkan pada 2022 tersisa 18,3%. Walaupun masih yang tertinggi di antara sektor lain. Tapi ini persoalan serius, makanya ada gerakan hilirisasi. Semestinya materi ini bisa menjadi bahasan dalam debat cawapres. Bagaimana konsep para kandidat pilpres untuk mengatasi kinerja industri pengolahan yang terus melemah. Jangan lupa, dengan adanya bonus demografi, berarti jumlah pencari kerja akan semakin banyak. Kalau industri pengolahan yang jadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, semakin layu, terus-terusan melandai dan melemah, siap-siap saja. Bonus demografi justru jadi bencana demografi. Pengangguran akan makin banyak. Kemudian, APBN juga menjadi materi debat cawapres. Persoalan penting dari APBN ini antara lain soal tongpis alias kantong tipis. Makanya APBN defisit terus. Keseimbangan primernya juga minus. Nah, keseimbangan primer ini kira-kira seluruh penerimaan negara dari pajak maupun hibah dan penerimaan negara bukan pajak dikurangi total belanja negara. Tapi tanpa memasukkan pembayaran bunga utang. Nah, sejak tahun 2012, keseimbangan primer ini negatif. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin saja, pemerintah sudah harus berutang. Uangnya nggak cukup. Kayak pengelola kontrakan, uang sewa yang diterima dari para pelanggan atau orang-orang yang ngontrak nggak cukup buat bayar belanja rutin seperti gaji karyawan, listrik, dan air. Di tengah kondisi anggaran yang cekak, ada catatan rekor baru dalam belanja APBN. Sepanjang sejarah, biasanya yang paling banyak ngambil jatah APBN adalah kalau tidak subsidi, ya belanja pegawai atau belanja barang. Tapi mulai tahun 2024 besok, justru pembayaran bunga utang yang mendapat porsi terbesar.
Jatahnya sekitar 20,2% dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Ini artinya beban APBN makin berat. Kenapa anggaran negara selalu defisit? Nah, ini bisa terkait dengan materi debat lainnya, yaitu soal penerimaan negara yang tidak mampu mengimbangi kebutuhan belanja, termasuk belanja rutin yang terus membengkak. Dan penerimaan negara yang paling besar, ya pajak. Materi pajak inilah yang akan menjadi agenda dalam debat. Penerimaan pajak ini juga persoalan. Ukuran keberhasilan penerimaan perpajakan tentu bukan sekadar nominal yang bertambah atau nominal mencapai target. Ada yang namanya tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB, produk domestik bruto. Sejatinya, ketika ekonomi tumbuh, maka penerimaan perpajakan juga tumbuh secara relatif setara. Nyatanya, rasio penerimaan pajak Indonesia cenderung rendah. Dalam 20 tahun terakhir, yang tertinggi hanya 12,5%, yaitu pada tahun 2008. Setelah itu selalu di bawah 12%, bahkan pada 2021 hanya 9,1% atau 10,4% di tahun 2022. Ini artinya penerimaan pajak tumbuh melata alias lambat, jadi makin ketinggalan dibandingkan kinerja perekonomian nasional. Bahkan pencapaian tax ratio Indonesia ini jauh di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik yang dicatat oleh OECD, yaitu mencapai 19,1% pada tahun 2020. Itu rata-rata di negara Asia Pasifik. Nah, pada tahun itu Indonesia hanya unggul dari Bhutan dan Laos. Materi lain dalam debat pertama Cawapres soal ekonomi digital. Kondisi ini pun masih penuh dengan pekerjaan rumah. Menurut BPS, pada tahun 2022 yang menggunakan internet untuk berdagang hanya 4,5% dari total pengguna internet yang mencapai 172 juta orang. Yang menggunakan internet untuk belanja online juga masih sedikit, sekitar 16%. Sebagian besar penduduk menggunakannya untuk mencari berita, yaitu 73%. Kemudian 70% untuk hiburan seperti nonton film. Mungkin habis capek lihat berita yang isinya hoax melulu, terus nonton film. Mungkin. Kira-kira itu sebagian materi yang akan diperdebatkan oleh para cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD. Siapa bakal paling bersinar di antara mereka? Ingat, debat cawapres ini adalah pertunjukan atau show, bukan sekadar adu kepintaran, walaupun tentu saja ini juga penting. Di antara tiga cawapres, siapa kira-kira paling memikat penonton? Atau lebih luas lagi, calon pemilih di Pilpres? Coba kita telusuri satu-satu. Yang pertama dari sisi pengetahuan, misalnya dengan indikator latar belakang pendidikan. Ini sekadar ukuran umum, karena bisa saja orang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi, namun belajar otodidak soal ekonomi. Bahkan dia bisa lebih jago dari orang yang sekolah ekonomi. Nah, soal kemungkinan otodidak itu, kalau karyanya nggak kelihatan, ya hanya dia dan Tuhannya ya saja yang tahu. Kita mulai dari Muhaimin atau Caimin, calon nomor urut 1. Kalau lihat latar belakangnya sih, latar belakang pendidikan dari S1 sampai S2 lebih kental ke agama dan sosiologi atau politik. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan ekonomi yang jadi materi debat pertama Cawapres. Bagaimana soal pengalamannya? Kelihatannya sih sama aja. Mungkin secara umum, Caimin terlibat di pembahasan anggaran karena dia wakil ketua DPR. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Jadi kalau dilihat dari sisi latar belakang pendidikan dan pengalaman, dia sama sekali tidak bersentuhan dengan soal-soal ekonomi. Bagaimana dengan ukuran ketiga, yaitu penampilan? Nah, di bagian ini, menurut saya, Caimin boleh dikata jagoannya. Kemampuannya bernarasi menurut saya sangat baik, luas dan ringan, plus penuh guyon. Khas santri, kalau buat show, enak ditonton lah Caimin ini.
Lalu bagaimana dengan Gibran Rakabuming, Cawapres nomor urut 2? Kalau dari segi pendidikan, lumayan. Sempat sekolah manajemen. Masih nyenggol-nyenggol soal ekonomi. Pengalamannya ya juga dapat lah. Karena sampai sekarang Gibran masih jadi kepala daerah. Jadi dia sudah biasa urus APBD dan berhubungan juga dengan APBN. Persoalannya di kriteria ketiga. Selama ini Gibran jarang terlihat mengurai narasi tentang program dengan cara yang rileks dan jelas. Kalau seperti ini dipertahankan, mungkin bisa jadi tontonan yang kurang asik. Nanti kita lihat, apakah Gibran akan menampilkan show yang menarik atau justru membosankan. Kemudian Mahfud MD, Cawapres urutan ketiga. Dari sisi pendidikan, waktu kuliah S1, dia memang belajar 2 bidang studi di kampus yang berbeda. Studi hukum di UII, serta studi sastra dan kebudayaan di UGM. Kemudian, master di bidang politik, selanjutnya doktor dan guru besar di bidang hukum. Tampaknya juga tidak bersentuhan dengan bidang ekonomi. Tapi beruntung, Mahfud ada di kabinet 2 kali. Setidaknya dapat pengalaman dalam pembahasan ekonomi di sidang kabinet. Begitu juga dalam pergaulan dengan menteri-menteri lain. Mungkin. Nah, soal komunikasi, dalam menyampaikan narasi, Mahfud ini rada beda. Kelihatannya kayak kereta api. Apa yang ada di depan, libas. Padahal kan ada pepatah. Setiap narasi ada tempatnya. Dan setiap tempat ada narasi khasnya. Pak Mahfud tentu paham itu. Jadi satu narasi atau gaya belum tentu cocok untuk semua. Kira-kira begitulah para petarung di debat Cawapres nanti. Lalu siapa yang unggul? Silahkan kasih penilaian setelah menyaksikan pertunjukannya nanti. Dan sebagai pemilih, jangan lupa tetap eling lan waspada.